Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Menurut agamanya masing-masing dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo, ketua kelasnya siapa? Ya, Suparno. Pimpin doa untuk teman-temannya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo, siapkan dulu. Siap berdiri. Berdiri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum masuk materi, Ibu ini bertanya, yang tidak hadir pada hari ini siapa ya? Hadir semua ya, ya baiklah, sudah hadir semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin ya, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk memasuki materi selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah contoh dulu. Contoh yang mana pada materi kelas 8 kalian sudah mengenal yang disebut sebagai mobilitas sosial. Sudah belum? Sudah. Mobilitas sosial itu apa sih kira-kira ya? Apa Nurafni? Mobilitas sosial apa Nurafni? Sudah kan? Perubahan apa? Ya, perubahan status sosial. Ya, kalau saya kasih contoh nih, ada contoh yang menggambarkan ada seorang anak tukang becak. Anak tukang becak itu sekarang sudah mencapai kepada sarjana S3 di Inggris. Itu merupakan salah satu contoh anak tukang becak ya, yang memiliki nilai di atas dari rata-rata. Itu adalah nilai umumnya dia. Ya, sehingga dia memiliki nilai dengan nilai tertinggi pada saat itu dan diantar oleh bapaknya pergi ke kampus untuk mengikuti wisuda. Kira-kira itu contoh mobilitas apa sih ya? Contoh mobilitas vertikal naik ya. Pada materi pembelajaran hari ini kita bahas materinya adalah perubahan sosial budaya dan bentuknya. Ini ada ilustrasi gambar. Ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari pada materi ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian sosial budaya. Yang kedua, menguraikan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini ya. Jadi sebelum kita bahas pengertian dari perubahan sosial itu apa sih? Di sini ada gambar. Ada gambar ilustrasi, nampak? Dengan judul perubahan sosial budaya akibat adanya penemuan baru. Siapa yang bisa lihat gambar di situ? Yang pertama itu gambar apa sih, Mari aja? Sebelum ada listrik. Sebelum ada listrik ada apa di situ? Ada lilin. Kalau zaman dulu itu ada yang disebut sebagai lampu strongken. Tahu lampu strongken? Lentera kalau sekarang. Tahu ya? Ya, zaman saya masih menggunakan itu pada saat sekolah seumuran kalian. Ya, sekarang setelah adanya listrik, sekarang sudah ada lampu untuk belajar. Ya, sudah ada penerangan yang lebih enak dari sekarang, lebih enak sekarang daripada yang dulu gitu ya. Oke, gambar yang kedua, coba Rama, gambar apa tuh Rama? Gambar memasak pakai kayu. Gambar memasak nasi pakai kayu setelah ada listrik. Pakai magicom. Pakai magicom. Ada perubahan nggak di situ? Ada. Gambar yang ketiga, ini gambar apa? Tadi? Komunikasi yang masih menggunakan surat. Komunikasi masih menggunakan surat. Setelah adanya ini menggunakan telepon.
Android. Ya, ini salah satu bentuk perubahan sosial akibat adanya penemuan baru. Ada lagi ilustrasi di sini ya. Nih, ilustrasi gambar apa kira-kira di sini? Nih, apa? Gambar apa? Kasih? Banyak sawah. Membajak sawah. Zaman dulu pakai apa? Sapi. Kerbau, pakai tenaga hewan. Ya. Kalau sekarang pakai mesin traktor. Ya. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Ada yang ada keunggulannya, ada yang tidak gitu ya. Mungkin pakai tenaga hewan, ya kan, waktunya tidak lebih efisien. Sedangkan pakai traktor waktunya lebih cepat pengerjaan di dalam membajak sawah. Ya, ini salah satu contoh perubahan sosial. Ada lagi contoh gambar di sini, coba ya. Ini gambar apa sih? Ilustrasinya ini gambar apa? Alat-alat transportasi. Ya, zaman dulu alat transportasi masih menggunakan perahu. Sekarang sudah menggunakan kereta. Ada mobil, ada bus di situ. Terus gambar kedua ada gambar kuda. Kalau di Jawa disebut sebagai delman. Ya, pakai delman di situ kalau di Jawa. Kalau di Singkawa nggak ada delman ya. Sekarang ya kan kita mau pergi dari Kalimantan ke Jawa, sudah nggak susah-susah lagi, nggak perlu waktu yang lama. Cukup kita pergi dari Pontianak ke Jakarta ya. Cukup menggunakan pesawat terbang 1 jam 15 menit atau 1 jam 30 menit sudah sampai Jakarta. Ya, waktunya lebih Singkat. Iya, lebih singkat, lebih efektif. Zaman saya kuliah di tahun 2000 waktu itu dari Pontianak perginya ke Jakarta. Saya masih menggunakan kapal laut. Nih, kapal besar itu namanya kapal laut. Ya, butuh waktu berapa lama harus sampai ke Jakarta? Ya, saya butuh waktu ada 2 malam 3 hari. Kebayang nggak kalian berada di tengah-tengah lautan dalam jangka waktu 2 malam 3 hari? Ya, saya berangkat dari hari Jumat, saya nyampainya Jumat Minggu sore. Nih, beda kalau kita gunakan pesawat terbang. Ya, sekarang banyak pesawat, ada Citylink, ada apalagi Garuda, ya kan, ada Lion Air. Ya, banyak sekali pesawat-pesawat yang bisa kita gunakan. Lebih mudah, lebih cepat waktu nyampainya ya, lebih efektif, lebih efisien. Ya, ini salah satu contoh perubahan sosial yang nampak. Ya, ada lagi tadi saya akan menjelaskan, ya kan, menjelaskan mengenai salah satu contoh penemuan baru di sini. Penemuan baru contohnya adalah handphone. Ya, HP ini digunakan oleh siswa dari kalangan manapun menggunakan handphone. Yang mana zaman dulu, ya kan, belum ada handphone, saya masih menggunakan surat. Ya, saya kuliah di Jawa, ya kan, saya kuliah di Bandung, masih menggunakan surat. Saya sih menggunakan handphone biasa, tidak bisa saya video call sama orang tua saya. Kalau sekarang dengan adanya penemuan baru, ya kan, cukup setiap hari, setiap waktu, setiap jam saya bisa video call sama mama saya, ya kan? Bisa lihat mama lagi apa, mama lah udah masih sehat kan, gitu kan? Mama gimana kabarnya hari ini, adik bagaimana? Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan sosial akibat dari penemuan baru, ya. Bisa dipahami? Bisa ya, paham dengan contoh ilustrasi yang ibu kasihkan situ? Paham ya. Di sini akan ada ilustrasi-ilustrasi yang akan ibu sampaikan kembali. Nih, ini ada contoh, ya, contoh online store. Ini saya ambil gambar di Pasar Turi. Ini contoh apa ini? Gambar apa ini? Pedagang apa? Pedagang baju, ya. Satunya saya kasih gambar apa di situ? Online store. Ada aplikasi apa saja online store? Ada Shopee, ada Alibaba, ada Lazada, ada apa lagi? Ada Tokopedia, ya, banyak lagi online store ya. Ada JD ID,
ada laku banyak nih online store yang sudah merangkap di dunia bisnis ekonomi, ya, bidang ekonomi. Nah, di sebelahnya itu adalah gambar saya ambil pada gambar di Pasar Turi. Tahu Pasar Turi Singkawang? Oh iya, saya foto. Pada saat itu yang jaga toko itu mantan siswa saya di SMK Sapiwin. Ya, dia tegur saya, "Bu Riri sini, ini benar Bu Riri?" Iya, jadi saya tanya. Ya, saya mencari baju bola anak saya waktu itu ya di Pasar Turi. Saya lihat dia melamun, ya, dia duduk saja, diam saja. Dia bilang, "Kamu kemana saja?" Dia bilang bahwa saya itu dulu menjadi tamat SMK menjadi TKW. TK ibu saya di Kamboja, ya. Siswa saya waktu itu orang China. Di Kamboja saya jadi TKW. Sekarang di Kamboja sudah ditutup katanya, selama COVID-19 ditutup. Ya, ditutup. Saya buka toko di sini di Pasar Turi ini, di toko. Saya lihat barang-barangnya masih banyak sekali. Masih banyak kan? Ini foto asli yang saya masukkan ke situ. Contoh, ya, saya tanya di situ sekarang, ya kan, bagaimana penjualan sekarang? Dia jawab, penjualannya sekarang lebih sedikit Bu. 1 bulan yang dulunya bisa mencapai mungkin katanya sekitar 20 atau 30 helai baju laku. Sekarang untuk lakukan 5 setel baju pun sudah sulit. Ya, saking banyaknya. Ya, jadi saya ambil situ ada pertanyaan atau ada tes yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai perkembangan teknologi komunikasi berpengaruh pada semua bidang kehidupan, salah satunya di bidang ekonomi. Berdasarkan pengamatan terhadap gambar di atas di situ, kalian bisa menguraikan. 1. Bagaimana perubahan cara berbelanja yang dialami pada masyarakat saat ini? Ya, saya yakin kalian juga akan pernah memesan barang melalui Shopee, pernah nggak? Nah, Ya, melalui Lazada, pernah? nah, Pernah, ya. Nah, bagaimana teknisnya? Sama nggak teknis kalian berbelanja di online store atau berbelanja di pasar langsung? Ya, nanti kalian uraikan, masing-masing akan ada pendapatnya, oke? Ya, yang kedua, ada dampak negatif dan dampak positif pada perdagangan online bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Ya, kalian tulis di situ. Kira-kira dampak positif, kalian akan merasakan yang pernah berbelanja online akan bisa mengambil dampak positifnya. Ya, 1, mungkin dampak positifnya apa? Dampak positif kalian dari berbelanja online. Ya kan, kalian hanya pegang bawah HP, langsung kalian klik saja. Misalnya kalian klik Shopee, ya kan, kalian klik Lazada, ada dampak positifnya nggak? Pasti ada, ya. Nanti kalian uraikan menurut pendapat kalian, ya. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan atau persiapkan di dalam menghadapi perubahan kehidupan ekonomi karena kemajuan teknologi itu. Ya, kalian harus melek dalam teknologi, harus tahu semua. Teknologi sekarang itu tidak bisa terlepas pada dunia pendidikan, tidak boleh. Ya, kalian harus memahami bagaimana cara menggunakan HP yang baik, bagaimana menggunakan HP yang bisa memberikan manfaat. Ini kalian uraikan pada saat nanti pada LKPD yang akan diberikan, ya. Oke, nih. Sudah? Tunggu nanti. Nampak yang di belakang? Jelas ya? Jelas. Ibu pengen dengar suaranya Andika. Mana Andika? Andika, coba baca ini pengertian dari perubahan sosial, Andika. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat sebagai akibat terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi. Terus perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan jauh lebih luas dari perubahan sosial. Perubahan budaya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi,
ideologi, aturan-aturan hidup, berorganisasi, dan filsafat. Ya, perubahan sosial merupakan perubahan dalam satu perbedaan usia. Yang kedua, tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran itu adalah mencakup dalam jumlah penduduk, ya. Ada angka kelahiran, ada angka kematian. Yang ketiga, ada penurunan rasa kekeluargaan. Ya, saya jelaskan kembali rasa kekeluargaan bahwa kita itu sadar bahwa kita adalah seorang makhluk sosial, yang mana kita memiliki adanya interaksi sosial. Interaksi sosial tadi ada bilang bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara orang perorangan atau orang dengan yang banyak, ya, atau orang kelompok. Ini penurunan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat akan nampak. Saya akan tanya kalian sebelum terjadi COVID-19, ya, pada saat perayaan hari raya atau hari besar. Contoh, yang Muslim merayakan Lebaran, ya, yang Kristen merayakan Natal, yang Buddha merayakan Imlek bersama. Ya, saya tanya, sebelum terjadi COVID-19, ya, pada saat perayaan hari raya, kita selalu bersilaturahmi dengan keluarga atau tetangga, benar nggak? Ya, saling salam-salaman, benar nggak? Ya kan? Salam-salaman. Misalnya hari ini, hari pertama Lebaran, saya pergi ke rumah guru saya lah, ya kan? Oh, contohnya saya mau pergi ke rumah Ibu Lili. Nah, ini kalau Rama pernah ke rumah saya, ya kan? Masih berkunjung pada saat Lebaran kemarin Rama ke rumah saya, ya Rama ya? Ya kan, pada saat Lebaran salam-salaman. Nah, itu meningkatkan rasa kekeluargaan. Pada saat COVID-19 terjadi, banyak, ya, masyarakat dilarang untuk bisa bersosialisasi. Masyarakat dilarang untuk melakukan mobilitas, ya. Masyarakat dilarang untuk berkerumun dalam jumlah yang banyak, benar kan? Sehingga rasa kekeluargaan itu sedikit demi sedikit menghilang. Benar? Terjadi perubahan kah? Terjadi perubahan sosial, ya. Pada saat sebelum COVID dan pada saat COVID dan sesudah COVID ini sekarang kita akan merasakan. Pada zaman dulu kalian pernah merasakan nggak baris di depan kelas ada dewan guru, kalian salam tangan dewan gurunya? Ya, Bu. Ya kan? Ya, Bu. Iya, dicium tangan gurunya, ya kan? Itu salah satu hormatnya siswa kepada guru, benar? Benar. Iya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Tidak ada, ya. Zaman sekarang hanya salam selamat pagi Bu, ya. Tidak ada interaksi secara langsung di situ. Ya, kekeluargaannya agak berkurang. Ya, akan berbeda, akan nampak di situ, ya. Terus perubahan kebudayaan jauh lebih luas dari perubahan sosial katanya, yaitu menyangkut dalam sektor kebudayaan, dalam sektor kesenian. Contoh, gaya rambut. Sudah? Gaya rambut, kalau zaman saya dulu di SMP, rambutnya saya, walaupun saya nggak pakai kerudung pada saat itu SMP, zaman rambut nggak jauh dari zaman rambut yang belang dua saja. Tahu ya? Kayak zaman Siti Nurbaya. Oke? Iya, nggak ada. Zaman saya dulu pakai catok-catok, begitu kan? Rambut saya kan nggak terlalu lurus benar. Ya kan dicontoh nih, dilurusin, nggak ada. Kalau zaman sekarang terjadi perubahan, ya. Banyak rambut yang sekarang sudah dicat, ada warna coklat, ada warna biru, ya macam-macam. Terus gaya rambut juga akan berbeda dari yang dulu, gitu ya. Nih, terus model pakaian atau fashion. Model pakaian atau fashion sekarang sudah mengikuti, ya, mengikuti yang namanya masyarakat luar. Nah, ini juga mempengaruhi dalam perubahan budaya. Ini pengertian, ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya menurut Max Weber dan Miriam Hornblum. Nampak ya? Nampak.
perubahan sosial budaya yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Kedua adalah penemuan baru. Tadi ada contoh ilustrasi penemuan baru ya. Yang ketiga adanya konflik. Konflik itu ada percekcokan. Konflik itu ada sebuah masalah. Nah, ini adalah sebuah konflik. Yang keempat terjadinya pemberontakan revolusi. Yang kelima adalah perubahan lingkungan alam karena peperangan. Ketujuh pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ada contoh di sini kebudayaan masyarakat lain. Ini bentuknya ya. Ada bentuk perubahan sosial, ada evolusioner, ada revolusioner. Ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Evolusioner ini adalah perubahan secara lambat, revo adalah cepat, ya. Nih, evolusioner lambat, perubahan, dan perubahan revolusioner adalah perubahan yang cepat. Oke, ini yang cepat. Terus ada syarat terjadinya revolusi. Nih, perubahan yang pengaruhnya kecil. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Bisa baca pengertian dari perubahan yang pengaruhnya kecil? Iya. Apa? Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, perubahan seperti pakaian dalam potongan rambut dan sebagainya. Ya, yang tidak membawa atau sedikit yang membawa pengaruh yang kecil terhadap perubahan di dalam kehidupan masyarakat, seperti model rambut, seperti model pakaian. Nah, itu adalah disebut sebagai perubahan sosial yang pengaruhnya kecil, ya. Nih, perubahan yang pengaruhnya besar. Coba baca amat, baca bisa kelihatan mah. Perubahan yang membawa pengaruh besar adalah perubahan yang membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat karena perubahan yang terjadi dalam unsur masyarakat. Contoh, industri membawa pengaruh pada bekerja pada masyarakat, sistem pemerintahan tanah, lapisan sosial, hubungan kekerabatan dan lain-lain. Ya, hubungan kekerabatan dan lain-lain. Contohnya industrialisasi membawa pengaruh pada hubungan kerja, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup ya. Jadi di sini akan ada LKPD ya. Sebelum kita masuk kepada faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya, di sini akan ada LKPD yang akan Ibu bagikan, yang akan Ibu berikan kepada kalian pada hari ini, dan nanti akan Ibu berikan apa saja penilaian yang akan Ibu berikan kepada kalian. Rubrik penilaiannya apa-apa saja ya, akan Ibu sampaikan. Ini Ibu kasih waktu. Mana ada kelompoknya kan? Sudah ada kelompoknya ya? Sudah ada kelompoknya ya. Sudah ada kelompoknya. Ini pelajari pada kelompoknya masing-masing. Ini angka PD-nya, lembar kerjanya. Sudah kelihatan? Ya. Nih, petunjuknya ada petunjuk pada LKPD, yaitu bacalah petunjuk dengan cermat. Yang pertama adalah materi bentuk perubahan sosial budaya. Kerjakan sesuai dengan langkah kerja. Kerjakan dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompokmu. Terus konsultasikan dengan guru bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan. Ya, ini LKPD. Semangat dulu, semangat ya, masa depan bangsa. Ini LKPD-nya. Sudah ada gambar online store sama gambar pasar ya. Pasar turi kalau di Singkawang ya. Di sini ya, perkembangan teknologi. Tadi
inflasi berpengaruh pada semua bidang kehidupan, salah satunya di bidang ekonomi. Berdasarkan pengamatan terhadap gambar di atas, kalau kalian uraikan oleh buku, yang satu bagaimana perubahan cara berbelanja yang dialami oleh masyarakat pada saat ini, ya. Pada saat ini mungkin ya, kalian jelaskan saja, uraikan saja. Yang kedua, bagaimana dampak positif dan negatif perdagangan online bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan atau persiapkan dalam menghadapi perubahan kehidupan ekonomi karena kemajuan teknologi ini. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalian kerjakan dalam buku kalian, ya. Di sini akan ada penilaian yang akan Ibu ambil pada tugas diskusi kali ini. Nih penilaiannya. Penilaiannya ada beberapa. Saya kasih waktu ya, saya kasih waktu 7 menit untuk kalian menuliskan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ini ada yang dinilai adalah yang pertama, apa? Kemampuan di dalam mempresentasikan, kedua kemampuan di dalam bertanya, ketiga kemampuan di dalam menjawab, dan kemampuan di dalam bekerja sama, ya. Ada kelompoknya ini dia, nanti akan ibu kirim melalui WAG ya. Terus keterangan pada nilai keterampilan, nih ya, dikatakan sangat baik jika kalian memenuhi 4 indikator yang tadi. Yang kedua, baik jika memenuhi 3 indikator. Dikatakan cukup jika memenuhi 2 indikator, dan yang keempat, kurang jika memenuhi 1 indikator saja, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Kalian kerjakan dulu, saya kasih waktu untuk mengerjakan LKPD pada buku latihan kalian. Yuk, silakan. Ya, berkelompok. Oke ya? Sudah selesai? Sudah ya. Kita presentasi dulu, ada kelompok 1, 2 yang akan presentasi ke depan mengenai LKPD yang sudah saya berikan. Ya, yuk. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bagaimana perubahan cara berbelanja yang dialami masyarakat saat ini? Cara berbelanja sekarang sudah melalui online. Kalau dulu cara berbelanja masyarakat masih bersifat tradisional, datang langsung ke pasar. Ya. Kedua, bagaimana dampak positif dan negatif perdagangan online bagi kehidupan saat ini? Dampak positif berbelanja online lebih mudah dan lebih cepat. Dampak negatif sekarang kita tidak tahu barangnya bagus atau jelek karena barangnya takut tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Ketiga, apa yang bisa kita lakukan atau persiapkan dalam menghadapi perubahan kehidupan ekonomi karena kemajuan teknologi ini? Yang bisa kita lakukan bahwa setiap orang wajib melek dalam teknologi dan wajib bersaing dengan toko-toko online lainnya. Iya. Kita kasih applause buat kelompok 1 ya. Oke, lanjut lagi ya, sebelum ada pertanyaan, lanjut lagi pada kelompok kedua. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan, nanti baru ada pertanyaan ya. Bagaimana perubahan cara berbelanja yang dialami masyarakat saat ini? Kalau cara berbelanja sekarang banyak yang menggunakan
Iya, kasih aplaus buat kelompok kedua ya. Jawabannya benar, ya kan? Ya, ada pertanyaan dulu, kelompok kedua dulu sebentar. Ada pertanyaan kah dari kelompok lain? Ya, ya, silakan. Siapa yang biasa dengan pembelajaran shop? Ya, aplikasi apa saja yang digunakan pada saat berbelanja di online shop? Shopee, Ya, Lazada, iya, Tokopedia, ID, dan lain-lain. dan lain-lainnya. Banyak online shop. Ya, tepuk tangan buat temannya ya. Oke, nah dari hasil kelompok yang sudah presentasi di sini, kita bisa mengambil sedikit kesimpulan mengenai perubahan sosial yang terjadi dari zaman dulu ke zaman sekarang akibat dari pertemuan baru itu ya. Dari contoh LKPD di sini ya kan, siswa atau kalian bisa melihat bahwa zaman sekarang sudah banyak online shop yang bisa kita gunakan. Ada Shopee, katanya ada Lazada. Itu lebih efektif dan lebih efisien kita. Tinggal kalian pegang HP, kalian klik Shopee, sudah muncul barang-barang apa saja yang kalian inginkan. Ya, dampak positifnya, ya kan? Kalian nggak perlu lagi datang ke pasar, pergi ke pasar. Tinggal klik, kalian transfer, sudah. Tinggal tunggu barangnya, begitu kan? Iya, ada dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Takut barangnya nggak sesuai, iya, ya kan? Mungkin di dalam gambar di Shopee itu gambarnya bagus, misalnya, ternyata yang datang barangnya tidak sesuai yang kalian inginkan, begitu. Ya, itu dampak negatifnya. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Di sini akan ada ibu kasih post test, ada 5 soal yang akan kalian kerjakan nanti di rumah ya. Post test ini ada 5 soal pilihan ganda, nanti akan ibu kirim lagi lah ke kalian. Ada 5 pilihan ganda, ada 5 soal esai. Ada di sini ya. Nanti akan ibu kirim post testnya itu melalui WAG, WhatsApp grupnya IPS ya, 9E. Nanti kalian kerjakan dalam buku latihan. Minggu depan ketemu ibu, kita akan bahas soal yang kalian kerjakan tersebut. Oke ya? Iya, hanya sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas, materinya adalah mengenai tentang globalisasi ya. Materi globalisasi kalian pelajari dulu apa saja yang terdapat pada materi globalisasi karena kelanjutan dari materi perubahan sosial budaya. Ayo silakan dulu. Siap berdiri.